Hari ini akan tercatat dalam sejarah sebagai hari ketika Timur Tengah benar-benar terbakar. Setelah serangan Amerika dan Israel pada pagi hari, Iran langsung membalas dengan api yang tak kalah dahsyat, mengubah langit biru Teluk menjadi merah membara oleh lintasan rudal balistik. Di bunker komando bawah tanah, para pemimpin tertinggi militer Iran yang selamat dari serangan pagi itu segera mengaktifkan rencana balasan yang telah mereka rencanakan. Operasi balasan itu diberi nama Sandi Wa'ad al-Fath atau Janji Kemenangan. Pada pukul 15.45 waktu Teheran, setelah sholat Asyar, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan melalui televisi pemerintah bahwa saatnya musuh merasakan pedang membara dari perlawanan. Pengumuman itu baru terejawantahkan pada pukul 16.02 waktu setempat ketika rentetan pertama rudal balistik tipe Khaybar Shekan dan Emad mulai melesat dari silo-silo bergerak di pegunungan Zagros dan Gurun Lut. Para analis militer kemudian memperkirakan bahwa setidaknya 120 rudal diluncurkan dalam gelombang pertama dengan target yang jelas, yaitu setiap pangkalan militer Amerika Serikat yang bertebaran di sepanjang pesisir selatan Teluk Persia, dari Kuwait hingga Oman. Titik paling sensitif dari serangan balasan ini adalah Bahrain, sebuah kerajaan kecil yang menjadi tuan rumah bagi markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada pukul 16.27 waktu setempat, warga di kawasan Jufair, Manama, yang biasanya ramai dengan kafe dan pusat perbelanjaan yang dipenuhi personel Amerika, mendengar suara mendesing yang menakutkan dari langit. Seorang saksi mata, Mohammed Al-Ansari, yang berbicara kepada Al Jazeera melalui telepon dengan suara bergetar, menggambarkan bagaimana langit tiba-tiba berubah merah, di mana mereka menyebutnya dengan istilah unik, kayu-kayu seperti puluhan meteor jatuh ke arah laut dan pangkalan. 5 rudal dilaporkan menghantam area Naval Support Activity Bahrain, kompleks utama armada kelima milik AS. Dampaknya langsung terlihat, sebuah pusat layanan logistik angkatan laut setinggi 7 lantai runtuh seperti rumah kartu, menewaskan sedikitnya 12 personel asing dan melukai lebih dari 40 lainnya, menurut sumber rumah sakit di Manama. Sebuah gudang amunisi di dekat dermaga juga terkena serpihan, memicu kebakaran besar yang menciptakan awan hitam raksasa yang bisa terlihat dari jarak puluhan kilometer. Pemerintah Bahrain yang biasanya berusaha meremehkan dampak serangan, kali ini tidak bisa berbohong. Pada pukul 17.15, Pusat Komunikasi Nasional Bahrain mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa fasilitas pendukung yang terafiliasi dengan pasukan koalisi internasional menjadi sasaran rudal balistik, seraya menambahkan bahwa tim penyelamat sedang berupaya mengevakuasi korban dan memadamkan api. Di dalam pangkalan, sirene incoming meraung tanpa henti, sementara personel AS yang panik berlarian mencari perlindungan di bunker. Beberapa di antaranya dilaporkan menderita serangan jantung akibat ketegangan luar biasa. Ketika Bahrain terbakar, rentetan rudal lainnya terus melesat lebih jauh ke barat menuju Qatar. Di Doha, ibu kota Qatar, pada pukul 16.31 waktu setempat, sistem pertahanan udara Patriot milik Amerika yang ditempatkan di sekitar pangkalan udara Al-Udeid langsung aktif. Al-Udeid bukan pangkalan biasa. Ini adalah markas Komando Pusat Amerika, CENTCOM, dan Komando Udara Amerika di Timur Tengah. Rumah bagi lebih dari 13.000 personel militer Amerika dan puluhan pesawat tempur canggih, termasuk pembom B-1B Lancer dan pesawat siluman F-22 Raptor. Ketika radar mendeteksi 6 rudal balistik yang meluncur cepat menuju pangkalan, baterai Patriot melepaskan tembakan. Langit Qatar yang biasanya tenang berubah menjadi kembang api maut. 3 rudal berhasil dicegat dan hancur di udara, pecahannya jatuh di gurun pasir di luar pangkalan. Namun, 3 rudal lainnya lolos dari intersepsi pertama. 2 di antaranya berhasil ditembak jatuh pada detik-detik terakhir oleh sistem pertahanan titik Iron Dome yang baru dipasang, hanya beberapa ratus meter dari landasan pacu utama. 1 rudal, menurut laporan awal yang kemudian dikoreksi oleh pejabat Pentagon, kemungkinan besar meleset dari target dan jatuh di area kosong di barat laut pangkalan, menciptakan kawah selebar 15 meter. Meski demikian, kepanikan yang terjadi sangat nyata.
Seorang teknisi sipil asal Filipina yang bekerja di kafetaria pangkalan menceritakan bagaimana ia dan rekan-rekannya berlari ke bunker saat ledakan terdengar begitu dekat hingga bumi berguncang seperti ada raksasa yang menginjak-injaknya. Pemerintah Qatar melalui Kementerian Pertahanannya dengan cepat menyatakan bahwa situasi telah terkendali dan tidak ada dampak pada operasi normal pangkalan, meskipun semua penerbangan militer dihentikan setidaknya selama 24 jam ke depan. Konfirmasi serangan juga datang dari Kuwait, tetangga Irak yang menjadi tuan rumah bagi ribuan personel AS. Pada pukul 16.40 waktu setempat, pangkalan udara Al-Salem yang terletak di barat laut kota Kuwait dan menjadi rumah bagi skuadron tempur campuran Amerika dan Kuwait menjadi target. Sumber militer Kuwait yang berbicara kepada kantor berita Kuna dengan syarat anonim mengonfirmasi bahwa beberapa rudal diarahkan ke pangkalan tersebut dan sistem pertahanan udara Kuwait yang bekerja sama dengan unit Amerika berhasil mencegat setidaknya 4 rudal di atas wilayah udara Al-Jahra. Ledakan intersepsi terdengar hingga ke pusat kota Kuwait, menyebabkan warga panik dan berlarian keluar rumah. Seorang jurnalis lokal melaporkan melihat kepulan asap tipis di area utara pangkalan yang kemudian dikonfirmasi sebagai bekas jatuhnya serpihan rudal. Jika ada satu tempat yang paling menggambarkan kegagalan sistem pertahanan di tengah hiruk-pikuk serangan itu, tempat itu adalah Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pangkalan udara Al-Dhafra yang terletak di selatan ibu kota Uni Emirat Arab adalah pangkalan utama bagi pesawat pengintai U-2 dan pesawat tempur siluman F-35A Angkatan Udara Amerika. Sekitar pukul 16.45 waktu setempat, radar mendeteksi 7 rudal balistik yang mendekat dari arah selatan. Sistem THAAD, Terminal High Altitude Area Defense milik Amerika, dan sistem pertahanan udara Patriot UEA segera diaktifkan. Dalam pertempuran udara singkat namun sengit, 5 rudal berhasil dihancurkan di ketinggian, menciptakan bola-bola api raksasa di langit senja yang bisa dilihat oleh ribuan warga Abu Dhabi. Namun, 2 rudal lolos dari pertahanan berlapis itu. 1 rudal menghantam area terbuka di dalam perimeter pangkalan, merusak sebuah hanggar perawatan, dan 3 kendaraan militer ringan. Rudal lainnya, yang dicegat di lapisan terakhir, meledak di udara namun pecahannya yang berat jatuh di kawasan permukiman Mohammed bin Zayed City, pinggiran Abu Dhabi, yang padat penduduk. Pecahan rudal sebesar kepalan tangan hingga seukuran bola basket menghujani atap-atap rumah dan jalanan. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab dalam konferensi pers darurat pada pukul 19.00 waktu setempat mengkonfirmasi dengan suara bergetar bahwa seorang warga negara Nepal yang bekerja sebagai sopir pengiriman tewas seketika setelah pecahan rudal menembus atap mobilnya. Selain itu, dilaporkan 7 warga sipil lainnya luka-luka akibat serpihan kaca dan logam panas. Uni Emirat Arab yang selama ini berusaha menjaga jarak dari konflik langsung dengan Iran, mendadak berada di garis depan penderitaan. Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed, langsung memanggil Dewan Keamanan Nasional untuk sidang darurat dan Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan paling keras yang pernah ada, menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut yang tidak dapat diterima dan melanggar semua hukum internasional, sambil menegaskan hak penuh untuk membela diri dengan segala cara yang tersedia. Di tengah semua ini, pertanyaan besar menggantung di atas Riyadh, Arab Saudi. Pada pukul 16.50 waktu setempat, koresponden AFP dan beberapa jurnalis lokal di ibu kota Arab Saudi melaporkan mendengar setidaknya 3 ledakan keras yang mengguncang bangunan di berbagai penjuru kota. Sumber-sumber awal di media sosial dipenuhi spekulasi liar. Apakah Iran menyerang Riyadh? Apakah pangkalan militer Saudi menjadi target? Ataukah ini hanya latihan militer yang tidak diumumkan? Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Saudi mengenai sumber ledakan tersebut. Namun, sebuah pernyataan singkat dari Kementerian Pertahanan Saudi yang dirilis pada pukul 18.30 hanya menyebutkan bahwa pertahanan udara kerajaan sedang menangani beberapa objek asing di wilayah udara, tanpa merinci apakah objek tersebut berhasil dicegat atau apakah ada yang jatuh. Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran bahwa Arab Saudi mungkin telah menjadi korban dari rudal yang salah sasaran atau bahkan target yang tidak diumumkan. Yang jelas, Riyadh, yang selama ini menjadi poros stabilitas kawasan, kini ikut bergidik dalam ketidakpastian perang. Dampak dari serangan balasan Iran ini
tidak hanya dirasakan di darat, tetapi juga di langit dan lautan. Pada pukul 17.00 waktu setempat, otoritas penerbangan sipil Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab secara serempak mengumumkan penutupan total wilayah udara mereka untuk semua lalu lintas penerbangan sipil hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan dramatis ini langsung melumpuhkan salah satu pusat transit udara tersibuk di dunia, Bandara Internasional Dubai, yang biasanya melayani lebih dari 800 penerbangan per hari, berubah menjadi kota hantu. Ribuan penumpang terlantar di terminal, sementara papan informasi hanya menampilkan tulisan dibatalkan atau ditunda tanpa batas waktu. Maskapai penerbangan global seperti Emirates, Qatar Airways, Etihad, British Airways, dan Singapore Airlines terpaksa membatalkan atau mengalihkan penerbangan mereka, menciptakan kekacauan logistik yang diperkirakan akan merugikan industri penerbangan miliaran dolar. Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa, EASA, segera mengeluarkan Notice to Airmen, NOTAM, darurat yang melarang semua operator Eropa untuk memasuki wilayah udara Iran, Irak, Teluk, dan Laut Merah, dengan peringatan bahwa risiko terhadap keselamatan penerbangan sipil sangat tinggi karena aktivitas militer yang intensif, termasuk rudal balistik dan sistem pertahanan udara aktif. Ketika pesawat-pesawat sipil mendarat darurat di bandara-bandara terdekat di Turki dan Oman, di lautan, ketegangan juga meningkat. Perusahaan pelayaran raksasa Denmark, Maersk, mengumumkan penghentian sementara semua pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur air paling vital di dunia yang dilalui sekitar 20% minyak global. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 8% dalam hitungan jam, menembus angka $110 per barel untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, memicu kekhawatiran akan resesi global. Pasar saham di Asia dan Eropa langsung berguguran, dengan indeks utama Jepang dan Jerman turun lebih dari 3%. Di New York, perdagangan berjangka menunjukkan pembukaan yang sangat negatif, dan para analis mulai berbicara tentang efek 1973 ketika embargo minyak Arab hampir melumpuhkan ekonomi Barat. Namun, perang tidak hanya berlangsung di udara dan laut. Di Yaman, sekutu Iran, kelompok Houthi melihat ini sebagai momentum emas. Pada pukul 18.00 waktu Sanaa, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, muncul di televisi Al-Masirah dengan seragam militer lengkap dan menyatakan bahwa kelompoknya telah meluncurkan operasi militer skala besar sebagai solidaritas dengan Iran. Serangan itu, menurutnya, menargetkan kapal perang destroyer Amerika yang berlayar di Bab el-Mandeb serta fasilitas militer Israel di al-Rashrash, Eilat. Meskipun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen, militer Amerika segera mengonfirmasi bahwa mereka telah menembak jatuh setidaknya 2 drone yang mendekati kapal perang USS The Sullivans di selat tersebut, dan tidak ada kerusakan yang dilaporkan. Ancaman Houthi membuka front baru yang berbahaya, mengancam jalur pelayaran yang sudah genting dan berpotensi memicu intervensi lebih lanjut dari koalisi pimpinan Saudi yang selama ini memerangi mereka. Di tengah kegilaan yang melanda kawasan, hanya ada satu tempat yang terdengar sunyi namun penuh perhitungan, Teheran. Pada pukul 20.00 waktu setempat, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, muncul di televisi pemerintah dengan wajah datar namun mata menyala. Ia membacakan pernyataan resmi. Republik Islam Iran telah melaksanakan haknya untuk membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Operasi militer kami terhadap pangkalan-pangkalan agresor Amerika dan Zionis telah berhasil menyelesaikan targetnya. Dengan ini, kami menganggap operasi balasan telah selesai. Namun, jika Amerika Serikat atau Israel melakukan kebodohan dengan melancarkan serangan lain, respons kami berikutnya akan 10 kali lipat lebih dahsyat dan akan menargetkan infrastruktur ekonomi dan populasi sipil mereka dimanapun berada. Pernyataan ini, yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka pintu untuk deeskalasi dengan menyatakan operasi selesai. Di sisi lain, ia memasang ancaman mengerikan jika eskalasi dilanjutkan. Sementara itu, di New York, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat pada pukul 21.00 waktu setempat. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dengan nada meledak-ledak, menuntut kecaman internasional paling keras terhadap Iran dan menyebut serangan itu sebagai deklarasi perang terhadap peradaban. Sebaliknya, Duta Besar Iran, Amir Said Iravani, dengan tenang membanting data dan peta
menunjukkan titik-titik serangan AS Israel di Iran pagi itu sebagai justifikasi. Amerika Serikat, melalui duta besarnya Linda Thomas Greenfield, membela hak Israel untuk membela diri, tetapi juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari eskalasi lebih lanjut yang akan membawa malapetaka bagi seluruh kawasan. Rusia dan Cina, yang memiliki hak veto, bersama-sama menyerukan gencatan senjata segera dan kembali ke meja perundingan, tetapi tanpa memberikan solusi konkret. Sidang berakhir deadlock, tanpa resolusi, hanya dengan pernyataan bersama yang lemah tentang keprihatinan mendalam. Kembali ke Teluk, malam belum berakhir. Di pangkalan-pangkalan yang baru saja diserang, tim medis masih bekerja keras di bawah lampu sorot, mengevakuasi korban luka. Di Bahrain, jumlah korban tewas sementara naik menjadi 15 personel koalisi dengan puluhan luka-luka. Di UEA, 1 nyawa melayang, dan keluarga korban di Nepal belum diberitahu. Di Qatar dan Kuwait, keberuntungan masih berpihak, tetapi trauma psikologis akan membekas lama. Di Riyadh, keheningan resmi pemerintah semakin mencekik warga yang bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi target berikutnya. Dan di langit, keheningan yang tidak alami dari wilayah udara yang ditinggalkan burung besi hanya sesekali dipecah oleh deru pesawat tempur yang berpatroli atau suara rudal yang meluncur untuk berjaga-jaga.